Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Anak-anak, pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, berarti kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman dan lain-lain. Tulislah pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Yang pertama, kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Yaitu beberapa waktu yang lalu. Mengapa kamu terlambat? Karena telat siap-siap sehingga harus berhadapan dengan kemacetan di jalanan. Lalu siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Yang saya rugikan ketika terlambat antara lain adalah diri saya sendiri, guru, dan juga teman-teman. Selanjutnya, ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Saat saya terlambat, dampak yang melekat pada diri adalah menjadi pribadi yang tidak disiplin waktu, membuat teman dan guru berpikir kalau saya adalah sosok yang tidak pandai mengatur waktu dan sebagainya. Lalu, apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Ketika saya terlambat, maka saya sudah mengambil hak teman-teman saya untuk belajar secara nyaman. Alasannya adalah ketika saya terlambat dan izin masuk ke dalam kelas, tentu konsentrasi belajar mereka sedikit banyak akan terganggu. Kemudian, apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Ya, ketika saya terlambat, tentu saya sudah mengambil hak guru mengajar dengan baik, karena saya menyebabkan konsentrasi guru menjadi terganggu dengan kehadiran saya saat itu. Selanjutnya, apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Ya, ketika saya terlambat, sudah tentu saya gagal melaksanakan kewajiban untuk disiplin. Namun, kegagalan ini harus diperbaiki dengan tidak mengulang keterlambatan di hari-hari lainnya. Lalu, apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Rencana saya agar tidak terlambat lagi adalah tidur lebih cepat, mempersiapkan semua peralatan sekolah di malam hari sebelum tidur, berangkat lebih awal agar terhindar macet dan lain sebagainya. Nah, itulah pengalaman saat terlambat datang ke sekolah. Hal ini mengakibatkan kerugian baik terhadap diri sendiri, teman-teman, dan juga Bapak Ibu guru. Anak-anak, datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar ya. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu, akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo, laksanakan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab ya. Anak-anak, sekarang coba kalian amatilah gambar-gambar berikut ini. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Lalu, apa dampak dari yang mereka lakukan? Pada gambar pertama, ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Pada gambar kedua, ada seorang anak yang tidak semangat dalam belajar. Dan pada gambar ketiga, ada sekelompok anak yang sedang mengerjakan tugas secara berkelompok dan bersama-sama.
Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan gambar ya. Pertanyaan pertama, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Pada gambar 1, kewajiban kita yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, pada gambar kedua, sebaiknya sebagai pelajar kita belajar dengan sungguh-sungguh ya. Lalu, pada gambar ketiga, kewajiban kita sebagai pelajar yaitu mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama dan tidak mencoret-coret meja. Pertanyaan yang kedua, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Pada gambar 1, belum ya, karena ia telah membuang sampah sembarangan. Kemudian, pada gambar kedua, juga belum melaksanakan kewajiban sebagai pelajar, karena anak itu belum belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian, pada gambar ketiga, anak-anak tersebut sudah melakukan kewajiban sebagai pelajar karena mereka sedang melakukan kerja kelompok dan belajar bersama. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak bagi diri sendiri? Pada gambar 1, karena ia telah membuang sampah sembarangan, maka dampaknya adalah jika banjir, dia sendiri juga akan merasakan dampaknya. Selanjutnya, pada gambar kedua, dampak bagi diri sendiri yaitu nilai sekolah menjadi turun karena ia bermalas-malasan dalam belajar. Kemudian, pada gambar ketiga, dampak bagi diri sendiri yaitu tugas sekolah dapat dikerjakan lebih mudah dan cepat karena mereka sudah melakukan kerjasama dan belajar kelompok. Pertanyaan berikutnya, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Pada gambar 1, dampak yang telah mereka lakukan bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor dan dapat menimbulkan banjir. Pada gambar kedua, dampak bagi lingkungan tidak ada ya, karena perilaku malas belajar akan merugikan diri sendiri. Selanjutnya, dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan pada gambar ketiga adalah meja tetap bersih ya. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Pada gambar pertama, dampaknya bagi orang lain adalah akan membuat orang lain tidak nyaman. Jika terjadi banjir, banyak orang yang akan terdampak, mengalami kerugian dan juga kesusahan. Kemudian, pada gambar kedua, dampak dari tindakan yang dilakukan adalah orang lain akan enggan mengajaknya untuk mengerjakan tugas kelompok karena ia selalu bermalas-malasan dalam belajar. Kemudian, pada gambar ketiga, dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain yaitu mereka akan dipercaya orang lain dan diajak bekerja sama untuk mengerjakan tugas kelompok. Itulah beberapa pertanyaan sesuai dengan gambar yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, anak-anak, sekarang tuliskan kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Coba kalian jelaskan jawabanmu ya. Kewajiban kita sebagai pelajar diantaranya rajin belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, menaati peraturan sekolah, menghormati guru, dan juga menjaga kerukunan dengan teman. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut adalah nilai sekolah kita menjadi rendah, tugas menjadi menumpuk, mendapatkan hukuman dari guru, kurang mendapatkan perhatian dari guru, dan juga akan membuat suasana tidak nyaman. Itulah kewajiban kita sebagai pelajar dan juga dampak jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri dari kalimat efektif antara lain, yang pertama, hemat. Artinya tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contohnya sebagai berikut ya. Para tamu-tamu duduk di kursi. Nah, ini adalah contoh kalimat tidak efektif. Kita dapat menuliskannya dengan menggunakan kalimat yang efektif, yaitu para tamu duduk di kursi. Nah, ini adalah contoh kalimat efektif ya anak-anak. Apakah kalian melihat perbedaannya?
Ya, jadi kita tidak perlu menuliskan kata yang bermakna sama. Artinya, kita harus hemat kata ya. Nah, anak-anak, sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Kalimat tidak efektif yang kita temukan pada teks si kotak ajaib antara lain yang pertama, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Kemudian kalimat yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalimat tidak efektif yang ketiga, lalu televisi, kemudian terus berkembang. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang tidak efektif ya, karena kata-kata yang digunakan tidak hemat, yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna sama. Kita akan perbaiki menjadi kalimat efektif, seperti berikut ini ya. Untuk kalimat yang pertama, penemu yang pertama kali. Kemudian yang kedua, di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian kalimat efektif yang ketiga, lalu televisi terus berkembang. Nah, itulah tadi kalimat tidak efektif yang kita sudah temukan dan kita sudah merubahnya menjadi kalimat yang efektif. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.